Modul 6. Pemilihan umum dan partai politik. Tujuan pemilihan umum. Pemilihan memang dirancang sebagai sistem peralihan kekuasaan yang tertib dan damai karena dilaksanakan secara konstitusional, diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang, sehingga perubahan kekuasaan tidak lewat kekerasan atau kudeta. Memberi kesempatan rakyat memilih pemimpin. Legitimasi berasal dari suara rakyat, bukan paksaan. Mengatur masa jabatan. Ada jadwal pasti kapan pemimpin dipilih dan diganti, sehingga transisi kekuasaan bisa diprediksi. Meminimalisir konflik politik karena semua pihak tunduk pada aturan main yang disepakati. Pemilihan diselenggarakan agar demokrasi perwakilan dapat berjalan dan hak konstitusionalnya warga negara terpenuhi. Karena satu, demokrasi perwakilan rakyat tidak memerintah langsung, tetapi melalui wakil yang dipilih di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu menjadi saran memilih wakil tersebut. Dua, hak konstitusional warga negara. Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu adalah bentuk pemenuhan hak itu. 3. Kontrol rakyat terhadap pemerintah. Lewat pemilu, rakyat bisa mengganti wakil atau pemimpin yang dianggap tidak menjalankan amanah. 4. Legitimasi kekuasaan. Pejabat yang terpilih punya dasar hukum dan dukungan rakyat untuk memimpin. Pemilu memang merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan negara hukum Rechtsstaat karena satu, kedaulatan rakyat dijalankan menurut hukum. Pemilu adalah mekanisme sah dan legal untuk menentukan wakil rakyat dan memimpin sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Menjamin hak asasi warga negara. Hak memiliki dan dipilih adalah bagian dari HAM yang dijamin UUD 1945. 3. Peralihan kekuasaan secara tertib dan damai. Jadi negara hukum adalah kekuasaan tidak diambil lewat kekerasan, tapi melalui prosedur hukum yang disepakati, yaitu pemilu. 4. Akuntabilitas dan legitimasi pemerintah. Pemilu menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat sekaligus terkait pada hukum. Pemilu memang berfungsi mengisi keanggotaan parlemen, DPR, DPD, dan DPRD secara demokratis dan konstitusional. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 22E ayat 2 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden serta DPRD. Jadi salah satu tujuan utama pemilu adalah memastikan wakil rakyat di parlemen dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka memiliki mandat untuk mewakili aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu juga merupakan sistem pembentukan pemerintahan secara demokratis. Dalam konteks Indonesia, pemilu memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 UUD 1945. Tujuannya agar 1. Pemerintah lahir dari mandat rakyat, bukan penunjuk sepihak. 2. Legitimasi pemerintah kuat karena didukung hasil pemungutan suara sah. 3. Peralihan kekuasaan berlangsung damai sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi. 1. Pengertian pemilihan umum. Pemilihan umum pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih wakil rakyat, DPR, DPD, DPRD, dan atau pejabat eksekutif, presiden, wakil presiden, kepala daerah secara langsung oleh rakyat dalam waktu tertentu sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 22E UUD 1945. Pemilu berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, cara pembentukan pemerintahan yang sah, wahana peralihan kekuasaan secara damai, instrumen pengawasan rakyat terhadap pemerintah. 2. Asas pemilu di Indonesia ditetapkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 dan UU No 7 tahun 2017. 1. Langsung pemilihan melibatkan suaranya sendiri tanpa perantara. 2. Umum berlangsung untuk seluruh WNI yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi. 3. Bebas pemilu menentukan pilihannya tanpa paksaan. 4. Rahasia pilihan pemilih tidak diketahui pihak lain. 5. Jujur penyelenggara dan peserta bertindak sesuai hukum. 6. Adil perlakuan yang sah terhadap semua peserta dan pemilih.
3. Sistem pemilu. Sistem pemilu adalah cara mengubah suatu rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan atau jabatan pemerintahan. Di Indonesia digunakan beberapa sistem. Sistem proporsional terbuka untuk DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota. UU No. 7 tahun 2017. Kursi dibagikan berdasarkan perolehan suara partai dan calon legislatif. Sistem distrik mayoritas sederhana untuk memilih kepala daerah dan presiden, calon dengan suara terbanyak menang. Sistem campuran DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak, multi member distrik. 1. Dasar hukum pemilu di Indonesia. Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pasal 22 EUD 1945 mengatur penyelenggaraan pemilu. UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur DPR, DPD, presiden atau wapres. UU No. 6 tahun 2022 UU No. 6 tahun 2020 untuk pemilihan kepala daerah pilkada. 2. Tujuan pemilu: menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah secara demokratis, mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat, menjamin peralihan kekuasaan secara damai, menegakkan negara hukum dan demokrasi perwakilan. 3. Asas pemilu: Luberzurdil. 1. Langsung, pemilihan memiliki sendiri tanpa perantara, umum, berlaku untuk semua warga negara yang bebas, rahasia, jujur, adil. 4. Penyelenggaraan pemilu. KPU, Komisi Pemilihan Umum, menyelenggarakan pemilu secara nasional. Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, mengawasi jalannya pemilu. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, menjaga integritas penyelenggaraan. 5. Jenis pemilu di Indonesia. 1. Pemilu legislatif, memilih anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, kota. 2. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun. 3. Pemilu kepala daerah pilkada, memilih gubernur, bupati, wali kota setiap 5 tahun, diatur UU tersendiri. 6. Sistem pemilu proporsional terbuka untuk DPR dan DPRD. Kursi dihitung berdasarkan suara partai dan caleg terbanyak. Mayoritas sederhana untuk presiden atau wapres dan kepala daerah, suara terbanyak menang. Distrik berwakil banyak untuk DPD. Pengertian partai politik. Menurut UU No. 2 tahun 2011, perubahan atas UU No. 2 tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sederhananya, partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk berkumpul, berorganisasi, dan berjuang bersama demi memperjuangkan aspirasi politik, mempengaruhi kebijakan negara, serta ikut dalam proses pemerintah. Fungsi partai politik. UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. 1. Pendidikan politik, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengembangkan budaya politik yang demokratis. 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa menjadi keutuhan negara Republik Indonesia. 3. Penyerapan, penghimpun, dan penyaluran aspirasi politik masyarakat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. 4. Partisipasi politik warga negara, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. 5. Rekrutmen politik, menyediakan kader untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan lembaga perwakilan. Sistem kepartaian adalah pola atau bentuk hubungan antara partai-partai politik dalam suatu negara yang mempengaruhi proses politik dan pemerintah. Sistem ini biasanya dikaitkan dengan jumlah partai yang berperan dan kekuatan relatifnya. Berikut jenis-jenis sistem kepartaian yang umum dikenal. Sistem partai tunggal, single party system. Hanya ada satu partai politik yang sah dan diakui negara, partai monopoli kekuasaan politik. Contoh, Korea Utara, Partai Buruh Korea. Tiongkok, Partai Komunis. 2. Sistem two party system. Ada dua partai besar saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Salah satu partai biasanya membentuk pemerintah dan yang lain menjadi oposisi. Contoh, Amerika Serikat
Demokratis Republik Inggris, konservatif dan buruh. Sistem multipartai sistem terdapat banyak partai politik yang bersaing. Koalisi sering dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Contoh Indonesia, Belanda, India. Pembentukan partai politik. 1. Dasar hukum UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik. Pengertian. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan kehendak, cita-cita, dan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem pembentukan partai politik dibentuk oleh minimal 30 orang WNI berusia 21 tahun lebih atau sudah menikah. 2. Memiliki akta notaris pendiri yang memuat AD atau ART. 3. Memilih nama lembaga dan tanda gambar yang tidak sama dengan partai lain. 4. Berkedudukan dan di ibu kota negara. 5. Mempunyai kepengurusan 100% di seluruh provinsi di Indonesia. Minimal 75 kabupaten kota di tiap provinsi. Minimal 50 kecamatan di tiap kabupaten kota. 6. Memiliki kantor tetap di tingkat pusat provinsi dan kabupaten kota. 7. Mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan badan hukum. 4. Proses pembentukan. Deklarasi pendiri oleh para pendiri. 2. Menyusun ADART sesuai UU. 3. Membentuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. 4. Menyiapkan kantor tetap di tiap tingkatan pengurusan. 5. Mengurus akta notaris pendiri. 6. Mengajukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan dokumen persyaratan. 7. Setelah disahkan sebagai badan hukum, partai dapat mendaftar ke KPU untuk ikut pemilu. Pembubaran partai politik. 1. Dasar hukum UUD 1945 pasal 28 kebebasan dibatasi demi kepentingan umum dan keamanan negara. UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pembubaran partai politik. 2. Lembaga yang berwenang membubarkan Mahkamah Konstitusi MK, satu-satunya lembaga yang berwenang memutus pembubaran partai politik. Permohonan pembubaran hanya dapat diajukan oleh pemerintah presiden. 3. Alasan pembubaran partai politik. Partai politik dapat dibubarkan jika 1. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan NKRI, terbukti melakukan kegiatan yang bertujuan mengubah dasar negara Pancasila, melanggar prinsip demokrasi dan hukum, terlibat separatisme atau terorisme, tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan termasuk terkait pendanaan dan pelaporan keuangan. 4. Proses pembubaran. 1. Pemerintah mengajukan permohonan pembubaran ke MK. MK memeriksa bukti dan memanggil pihak terkait untuk persidangan. MK memutuskan apakah partai dibubarkan atau tidak. 4. Jika dibubarkan, partai politik tersebut dicabut status badan hukumnya oleh Kemenkumham. Kekayaannya diatur sesuai ketentuan hukum, misalnya untuk negara atau disalurkan ke tujuan tertentu. Itu saja mungkin modul 6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.